Karena pada prinsipnya bicara kesembuhan itu tentu kita sama-sama meyakini itu adalah hak prerogatif Allah. Namun di dalam prosesnya sebetulnya Allah sendiri sudah memberikan perangkat yang begitu indah. Ya, salah satunya adalah dengan Al-Quran yang Allah janjikan di dalam ayatnya, kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Gitu ya. Bahwa kata Allah, dan kami turunkan dari Al-Quran ya, ma huwa syifaa, yaitu yang menjadi penyembuh, penawar. Ini bukan obat lagi. Kalau obat itu kalimatnya dawa, tapi kalau ini syifaa. Nah, ini lebih spesifik bahwa akan menjadi penyembuh, kata Allah. Nah, bagi siapa? Mereka yang yakin. Ketika bicara tentang jalan-jalan, saya ambil satu filosofi yang sederhana saja. Kalau kita lihat, ini ada sebotol air lah, gitu ya. Nah, air yang kemudian semakin lama dia tergenang, akan semakin dia memunculkan kotoran-kotoran. Nah, ketika kemudian air ini terus mengalir, maka kejernihannya akan semakin nampak. Nah, artinya bahwa pergerakan itu akan menumbuhkan sebuah warna-warna baru, akan menimbulkan sesuatu hal yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmatika Dewi. Karena dalam setiap perjalanan menyimpan cerita dan rasa. Masya Allah. Hai, welcome back. Mau tanya, kenapa setiap sembuh kalau di perjalanan beda sama sembuhnya diam di rumah? Dan apakah perjalanan itu suatu perpindahan tempat atau sebenarnya penyembuhan jiwa? Kita bakal ngobrol sama kedatangan Ustadz kita. Yeay, Ustadz. Assalamualaikum. Selamat datang Ustadz di Ruang Rindu by Fasafa. Ustadz, perkenalin dong namanya siapa? Dari mana? Kok bisa Ustadz ini apa ya kalau kita bilang menyembuhkan kali ya, nggak cuma dokter kayaknya ya. Boleh dong Ustadz kenalin dulu sama teman-teman Ruang Rindu semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia bersama saya Sudarja. Alamat di Jalan Masjid Al Hidayah, Kampung Ranca Sadang, Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Alhamdulillah, bersyukur sekali hari ini saya bisa duduk bersama di Ruang Rindu by Fasafa dengan tentu orang-orang hebat yang ada di hadapan saya tentunya. Salah satunya adalah Bu Rahmatika Dewi. Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Ustadz, gimana kabarnya kemarin? Kayak kita tahu dari tim kita kayaknya ini maskotnya Ustadz malah lagi gak keluar. Iya, mungkin itu karena salah satu dari aktivitas Ramadan yang luar biasa. Masya Allah, padat ya Ustadz. Ya. Dan berkaitan dengan tadi bagaimana kemudian saya dianggap sebagai salah satu orang yang dapat menyembuhkan, maka saya kira semua orang itu sebetulnya bisa ya. Insya Allah semua orang itu bisa. Dalam tanda kutip bukan bisa menyembuhkan ya, tetapi bisa untuk sama-sama berikhtiar mencari kesembuhan. Ya. Karena pada prinsipnya bicara kesembuhan itu tentu kita sama-sama meyakini itu adalah hak prerogatif Allah. Namun di dalam prosesnya sebetulnya Allah sendiri sudah memberikan perangkat yang begitu indah. Ya, salah satunya adalah dengan Al-Quran yang Allah janjikan di dalam ayatnya, kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Gitu ya. Bahwa kata Allah, dan kami turunkan dari Al-Quran ya, ma huwa syifaa, yaitu yang menjadi penyembuh, penawar. Ini bukan obat lagi. Kalau obat itu kalimatnya dawa, tapi kalau ini syifaa. Nah, ini lebih spesifik bahwa akan menjadi penyembuh, kata Allah. Nah, bagi siapa? Mereka yang yakin. Wa rahmatul lil mu'minin, bagi mereka yang yakin. Tentu yakinnya adalah keyakinan yang utuh, yang benar-benar bahwa kalam Allah ini menjadi sebuah mukjizat yang besar, yang
tidak hanya diberikan kepada baginda Rasulullah SAW, juga memberikan maslahat dan manfaat yang begitu luar biasa terhadap umatnya. Masya Gitu. Allah, Masya Allah. Tetapi jangan lupa juga kemudian memang di dalam ayat itu ada kalimat lain sebagai penutupnya, kata Allah wala yazidudz zalimina illa khasara. Ya. Nah, sehingga kata Allah, dan tidaklah Al-Quran itu menjadi kerugian bagi orang-orang yang zalim. Artinya Al-Quran itu hanya akan bisa menjadikan kesembuhan bagi orang yang beriman, tetapi sebaliknya Al-Quran itu juga tidak akan menjadi nilai apa-apa bagi orang-orang yang zalim. Nah, kalimat yang zalim ini tentu kemudian kita bisa pahami paling tidak 3 hal. Yang pertama, zalim terhadap Allah. Bagaimana mereka menyekutukan Allah. Ya. Ada sisi lain yang menjadi hak Allah yang mereka ambil. Sehingga kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya aku akan mengampuni setiap dosa-dosa hambaku kecuali dosa syirik. Oke. Nah, oleh karena itu kesyirikan merupakan satu hal yang sangat dihindari untuk kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai sifat. Artinya keyakinan kita tidak boleh lagi ketergantungan terhadap yang lain gitu ya. Oke. Kalau dalam kata tadi syifa, obat Al-Quran, berarti secara umum ya Ustadz ya. Betul. Nah, apakah kalau kita tarik dengan, mungkin kalau di dalam Islam adalah safar ya. Kalau mungkinnya arti Indonesianya umumnya adalah perjalanan. Sejauh mana perjalanan itu memiliki pandangan baik, perspektif baik di dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan juga kenapa? Kalau kok ya kayaknya semua deh. Kalau di dalam kita perjalanan ya Ustadz, maksudnya perjalanan yang kita inginkan, yang kita rencanakan. Contoh misalnya at least kita sebut bahasa Gen Z, bahasa milenialnya jalan-jalan ya Ustadz. Kok hati tuh kayak lebih terbuka, lebih nyaman. Itu gimana sih sebenarnya Ustadz? Oke. Ketika bicara tentang jalan-jalan, saya ambil satu filosofi yang sederhana saja. Kalau kita lihat, ini ada sebotol air lah gitu ya. Nah, air yang kemudian semakin lama dia tergenang, akan semakin dia memunculkan kotoran-kotoran. Oke. Nah, ketika kemudian air ini terus mengalir, maka kejernihannya akan semakin nampak. Nah, artinya bahwa pergerakan itu akan menumbuhkan sebuah warna-warna baru, akan menimbulkan sesuatu hal yang baru. Maka kalau kita mengutip kalimat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa ada beberapa hikmah dalam perjalanan yang setiap kita lakukan, terutama perjalanan yang kita niatkan memang dalam rangka ibadah kepada Allah gitu ya. Yang pertama, bahwa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang namanya perjalanan, yang namanya safar itu dapat menghilangkan kesedihan. Gitu, makanya tidak jarang kalau kemudian di hari-hari weekend gitu atau apalagi kemarin kan lebaran gitu libur orang panjang banyak ya, panjang gitu kan ya. Nah, itu dijadikan momentum untuk traveling gitu. Ada yang ke pantai, ada yang ke taman bunga, ada yang kebun binatang segala macam. Semua itu secara umum mempunyai arti dalam upaya mengobati jiwa, menguatkan rasa, ya, segala bentuk apa yang selama ini mungkin sebetulnya terjadi sebuah penyakit-penyakit yang ada di dalam diri, sehingga kemudian dengan proses perjalanan itu semuanya terurai tanpa sadar. Oke. Terurai tanpa sadar. Itu kayak filosofi air tuh udah kayak gitu ya Ustadz. Betul. Di dalam tubuh. Betul. Oh, Masya Allah ya ternyata. Ustadz, ini sebenarnya terapi Quran. Mungkin kita nggak berbicara tentang terapi Quran Ustadz, tapi pada umumnya. Kenapa? Why? Terapi Quran ini, apakah kita harus benar-benar baca terus maksudnya tiap hari baru sembuh gitu? Ataukah ada momen-momen ketika kita aku mau sembuh gitu. Nah, terapi inilah yang berjalan gitu. Itu gimana maksudnya Ustadz? Ya, yang pertama tentu kemudian kita perlu pahami juga bahwa pengertian dari terapi Quran itu sendiri adalah proses peribatan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Baik itu dalam konteks kita membaca, kemudian memahami, mentadaburi, bahkan sampai pada titik mengamalkan dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana ketika kemudian ada seseorang yang
dalam tanda kutip misalnya dibatasi kemampuannya, ada kekurangan dari sisi yang lain misalnya, maka bisa diperdengarkan. Misalnya ada orang yang sakit nih, dia tidak punya kemampuan untuk membaca atau bahkan mungkin memang belum bisa membaca. Maka Al-Quran bisa dihadirkan dengan cara diperdengarkan atau kemudian kita bacakan dengan media yang lain seperti misalnya air putih yang ada di hadapan kita saat ini, atau misalnya dengan zat-zat yang lain yang memang tidak diharamkan secara fikih atau bahkan disunahkan misalnya seperti madu, minyak zaitun dan sebagainya. Nah itu bisa kita bacakan lalu kemudian kita minumkan. Nah selain daripada itu memang pada prinsipnya Al-Quran ini selain daripada kesembuhan dan bisa dibacakan kapan saja, ada waktu-waktu tertentu yang tentu akan menjadi sangat dahsyat sekali ketika kemudian dibacakan pada tempat-tempat tertentu. Misal satu testimoni yang pernah terjadi ketika kemudian Al-Quran ini dibacakan di tempat-tempat yang mustajab. Apakah kemudian itu di Raudhah kah? Apakah kemudian itu Jabal Rahmah kah? Apalagi depan Ka'bah kah gitu ya? Yang pasti Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah itu adalah tempat-tempat yang mustajab. Maka ketika kemudian ada orang yang misalnya sebelum safar itu beliau mengalami kondisi sakit gitu ya. Tapi justru setelah safar itu beliau menemukan sebuah kesembuhan yang totalitas. Pertama, ada keterkaitan yang sangat erat bahwa safarnya dalam rangka menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, safar itu sendiri adalah upaya untuk mengurai setiap polutan-polutan yang ada dalam dirinya. Betul. Sehingga kemudian terurai seperti air yang mengalir tadi. Dan ditambah lagi dengan janji Allah yang ada dalam Al-Quran itu sendiri, yang kemudian dibacakan pada tempat dan waktu yang sangat mustajab. Wow, dahsyat. Dahsyat. Yang pasti dahsyat. Kita filosofikan kata Ustadz seperti air. Tiba-tiba air itu diberi keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Dari tempat, dari cara, dan juga dari janji Allah ya. Betul. Jadi ternyata terapi Al-Quran itu tidak monoton, tapi juga bisa dibawa kemanapun. Betul. Wow, Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, banyak orang yang jalan-jalan terus bawa-bawa terapi gitu. Biasanya kan terapi tuh kita dari rumah ke tempat terapi gitu ya. Mereka tidak mengartikan bahwasannya perjalanan dari mereka rumah ke tempat terapi itu juga perjalanan yang bisa sebagai terapi penyembuhan juga kan. Betul, gitu kan, perjalanan yang hebat gitu. Betul. Nah, dari Ustadz sendiri, gimana cara kita meyakinkan kalau efek terapi Quran atau efek penyembuhan jiwa melalui terapi yang mungkin Ustadz lakukan juga itu nggak cuma di tempat saja gitu, tapi juga dari rumah kita sampai tujuan juga. Yang paling pokok adalah bahwa secara umum kita juga harus memahami bahwa ada sebuah skenario kehidupan yang bisa kita pelajari, bisa kita pahami, dan bahkan mungkin juga sudah kita merasakan bahwa kehidupan itu tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama, kita hidup sebagai hamba Allah, diperintahkan untuk beribadah kan begitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua, fitrahnya kita fitrahnya kita sebagai hamba Allah juga tidak akan terlepas daripada ujian. Karena ad-dunya makanu ikhtibar kan begitu ya. Nah, maka dalam ujian itulah kemudian di poin yang ketiga Allah hadirkan yang namanya makhluk yang akan senantiasa terus membersamai kita, mendampingi kita sebagai salah satu bentuk ujian untuk kita. Siapakah mereka? Yang selalu Allah gandingkan dalam ayatnya, seperti misalnya tadi dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan gitu ya. Kemudian dalam surah An-Nas juga Allah katakan minal jinnati wan nas. Maka bangsa jin itulah yang kemudian menjadi salah satu yang Allah fitrahkan sebagai ujian bagi kita. Nah, kalau kita kaitkan dengan safar misalnya, katakanlah apakah itu safar umroh, apakah safar haji, yang kemudian notabene memang justru perjalanan spiritual yang begitu luar biasa. Saya yakin
pasti juga ujiannya sangat berat. Nah, maka oleh karena itu jangankan yang namanya safar haji, safar umroh, safar dari rumah ke masjid saja, Yes. itu luar biasa. Ujiannya Yes. luar biasa. Ya. Maka ada yang mengatakan, kenapa kok saya berat sekali ya? Padahal hati itu pengen banget gitu. Saya pengen ke masjid, tapi kok hati itu berat. Maka ada satu ayat yang menggambarkan tentang deklarasi iblis ketika dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yes. Kata iblis, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ketika iblis dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu iblis berkata kepada Allah, qala, aku berkata, karena engkau telah mengeluarkan aku dari surgamu, maka aku tidak akan pernah ridho melihat anak cucu dan keturunan Nabiullah Adam alaihissalam berada dalam jalan yang lurus. Maka ketika kemudian kalau kita melihat sebuah fenomena orang kok kayaknya berat untuk kemudian melakukan ibadah, kita jangan bicara tentang haji dan umrohnya dulu, kita bicara yang kecil saja. Betul. Itu masih berat karena memang tadi jin syaitan itu nggak pernah ridho. Nah ini yang harus kemudian kita pahami. Maka ketika kemudian ada di antara saudara-saudara kita yang merasa sebetulnya saya pengen ibadah, apakah kemudian tadi sholat, apalagi misalnya bisa ibadah umroh atau haji, tapi kadang orang terbelenggu takut A, B, C dan sebagainya gitu. Terlepas misalnya dia finansialnya cukup atau tidak. Nah maka sebetulnya hal yang paling pertama yang perlu dibongkar adalah ketakutannya ini. Nah ketakutan inilah yang kemudian menjadi pengaruh besar terhadap langkah-langkah berikutnya. Nah, maka perlu diyakinkan bahwa sejatinya kita tidak sedang sendiri. Semakin kita merasa sendiri, maka yakinlah bahwa sesungguhnya kita sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustadz, berarti beratnya kita, benar kata Ustadz, kita lagi nggak ngomongin tentang hanya spesifik perjalanan ya. Betul. Tapi perjalanan yang ringan dari rumah ke tempat ibadah aja tuh berat di situ ya. Begitu luas sebuah kata perjalanan itu ya Ustadz. Ustadz, kalau menurut Ustadz berat untuk sebuah terapi apapun itu ya, penyembuhan jiwa yang memang dari dalam diri, seberapa memberikan efek terapi Quran ke dalam kondisi-kondisi tertentu? Contoh misalnya kita tuh kayak udah stres banget gitu ya Ustadz, udah down banget, kayaknya boro-boro mikir perjalanan ya Ustadz gitu kan, nyembuhin diri aja tuh kayaknya gimana nih caranya, how gitu. Itu gimana sih Ustadz untuk kayak ngeyakinin orang bisa kok gitu. Apalagi kalau saya pelajari itu hampir 80-90% penyakit yang penyakit medis itu datang dari penyakit diri gitu ya, penyakit hati ya Ustadz. Nah itu gimana sih Ustadz meyakinkan orang-orang kalau ini loh bagus loh gitu. Jadi saya ingin mengutip satu kalimat yang disampaikan oleh seorang ulama salaf, bahwa sakit itu biasanya muncul karena dua hal. Yang pertama salah ucap, yang kedua salah makan. Ya. Kenapa salah ucap? Ucapan itu adalah doa. Maka kita diajarkan oleh guru-guru kita, orang tua kita, melalui agama yang kita yakini, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka rasa takut yang berlebihan itu sejatinya menghadirkan sebuah prasangka yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kata Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka oleh karena itu setiap kita dianjurkan untuk kemudian mengatakan sesuatu yang baik, karena perkataan-perkataan itulah yang akan menjadi doa bagi setiap kita. Pun demikian dengan makanan yang kita konsumsi juga sejatinya makanan itu semuanya sehat, hanya saja kadar kesesuaian dengan kondisi tubuh kita yang perlu disesuaikan. Itu barangkali. Nah, berkaitan dengan sebuah kondisi yang tadi disampaikan itu, justru kalau saya melihat dan mengamati sekaligus dari beberapa pengalaman yang ya alhamdulillah cukup banyak, bahwa orang itu akan mengalami titik kesembuhannya ketika kemudian dia sudah merasakan dia tidak berdaya sama sekali gitu.
Ah, Dia sudah berobat ke sana ke sini gitu ya. Ya. Bahkan dalam tanda kutip dokter pun sudah mengatakan ya udah ini tinggal sabarnya saja gitu. oke. Tinggal sabarnya. Nah, justru pada saat itulah kemudian refleks keimanan kita itu menguat di situ. Oke. Karena pada saat itu kita merasa tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali hanya Allah. Nah, orang kalau sudah sepenuhnya bertawakal kepada Allah, maka janji Allah di situ akan ditunaikan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Nah, maka pada saat kemudian orang sudah merasa lelah, capek, Ya. boro-boro buat mikir yang berat gitu Iya. ya. Mikir yang jauh, yang saat ini ada di depan mata saja kondisi seperti ini kayaknya nggak tahu harus seperti apa gitu. Maka justru disitulah sebaik-baik kemudian kondisi, sebaik-baik keadaan untuk kemudian memasukkan nilai-nilai Al-Quran Ah, gitu. Contoh ayat mungkin sering kita baca, sering kita dengar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Ketika kemudian orang sehat, segala sesuatunya berkecukupan misalnya, ayat ini biasa saja. Tapi ketika Oke. kemudian kita benar-benar down, kita benar-benar di titik nol, Ya. ayat ini justru akan menjadi satu hal yang luar biasa bagi setiap mereka yang berada di titik itu. Dan ini sudah sering kali dibuktikan. Masya Allah. Sehingga kemudian ada janji Allah yang disampaikan dalam surah Al-Imran ayat 139 kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa lemah, jangan pula berkecil hati karena sesungguhnya kamulah orang-orang yang lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Nah, ketika kemudian dia mampu meyakinkan diri dan kita mampu masuk ke dalam dunia orang itu, artinya ketika orang itu sudah berkeluh kesah kepada kita, secara otomatis sebetulnya dia sudah menitipkan dirinya kepada kita. Kalau dia sudah menitipkan dirinya kepada kita, memberikan kepercayaan dirinya kepada kita, maka kita masuk ke dunianya, lalu kemudian kita angkat, kita bongkar persoalannya. Ketika sudah kita angkat, kita masukkan nilai Al-Qur'annya. Masya Allah. Timbul sebuah keyakinan, ada keimanan yang kuat, maka disitulah pertolongan Allah datang. Ustadz tadi menarik banget. Ustadz bilang ayat ini kalau dalam kehidupan sehari-hari biasa aja ya. Tapi dalam keadaan down gitu ya, itu menjadi ayat yang bisa ngebuat keterpurukan itu kita jadi melek lah ya kasarnya gitu. Nah, Ustadz, why? Kenapa? Kalau dalam perjalanan apapun itu yang tadi Ustadz bilang, entah ringan, entah pendek gitu ya. Kenapa ayat Al-Quran atau bacaan, bahkan kan kalau kita dalam perjalanan spiritual ya Ustadz, di situ kan pasti setiap naik bus, naik kendaraan atau pesawat dan lain sebagainya itu selalu kita dibarengin sama ayat-ayat Allah gitu ya. Nah, kenapa sih Ustadz itu tuh benar-benar jadi kayak bikin hati kita tenang, hati kita adem, dan boleh nggak kalau misalnya akhirnya ada teman kita misalnya atau kolega kita yang memang lagi hancur hatinya, terus kita akhirnya udah deh ayo pokoknya yuk jalan gitu, entah jalannya kemana, apalagi jalan langsung ke tempat spiritual ya tuh Ustadz. Nah kita tuh langsung ayo pokoknya kita yuk jalan gitu, boleh gak sih Ustadz? Ya, sebenarnya bukan boleh, tapi memang harus. Ya, yang penting adalah jalannya tentu bersama orang yang tepat, kemudian ke tempat yang tepat juga gitu ya. Poin ya Ustadz, pastinya. Itu poinnya di situ. Nah, kenapa kemudian harus? Karena sejatinya memang sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala tadi. Jadi selain daripada dengan berjalannya kita itu mengurai kesedihan, juga yang berikutnya adalah bisa menjemput rezeki. Nah, rezeki itu kan bukan berarti materi saja kan? Gitu ya. Kemudian selain daripada itu juga dengan keluarnya kita, dengan berjalannya kita, itu bisa menumbuhkan ilmu-ilmu baru. Nah, sehingga kemudian dengan ilmu yang baru itu secara otomatis perlahan tapi pasti akan mengurai setiap persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami. Gitu. Dan menarik juga ketika tadi misalnya dalam sebuah perjalanan kan
hampir setiap pergerakan itu ada doa kan gitu ya. Ya, Nah, itu. maka sejatinya memang terapi Quran ya esensinya di situ. Bagaimana kemudian Al-Quran itu hadir dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Nah ini yang sebetulnya kenapa dibahasakannya terapi Quran gitu kan ya. Kenapa nggak bahasa yang lain, karena ada istilah yang mungkin hampir sama lah ya. Kayak ruqyah syariah misalnya gitu ya. Nah sebetulnya ruqyah syariah itu satu di antara tool terapi Quran. Oh, hanya sebuah alat aja Iya, ya. hanya sebuah alat saja. Jadi yang apa namanya kompleksnya adalah terapi Quran itu sendiri. Bagaimana kemudian Al-Quran itu masuk dalam setiap pergerakan dan setiap sendi-sendi kehidupan. Jadi kalau kemudian di usia dini kita diajarkan begitu banyak doa, dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur lagi gitu kan ya. Yes, betul. Nah, tapi yang jadi persoalan apakah ketika kemudian kita dewasa, kita mampu menerapkan itu yang kadang-kadang kita mungkin kebanyakan kita luput. Maka kemudian Al-Quran mengingatkan kembali dengan bahasa terapi Quran ini agar setiap kita merasakan bahwa kita butuh Allah. Kita merasa bahwa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momen yang sangat tepat pasca Ramadan ini ya kita kemarin 1 bulan digembleng, 1 bulan ditarbiyah, dididik. Bagaimana kemudian kita merasakan bahwa kita sedang menjadi hamba-hamba Allah yang muraqabah. Orang yang merasa sedang diawasi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nah, maka ketika orang yang benar-benar merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam setiap pergerakannya dia akan ingat Allah. Maka doa-doa yang dibacakan, doa-doa yang dipanjatkan itulah yang kemudian menjadi implementasi bahwa kita benar-benar sedang merasa butuh dan juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Poin banget. Kalau lagi down, kata Ustadz, bukan cuma boleh tapi harus malah melakukan perjalanan, tapi 2 poinnya ke tempat yang benar dan dengan teman yang benar atau teman yang baik. Khawatirnya salah langkah malah ya Ustadz, kejadian down malah ditarik ke tempat yang tidak baik gitu ya Ustadz. Nah Ustadz, kenapa setiap perjalanan kan berbeda-beda pastinya. Lalu ada gak sih Ustadz ayat Al-Quran yang Allah bicarakan ke kita itu tiap jalannya tuh pasti beda. Jadi doanya juga pasti beda. Ataukah memang kita globalkan saja gitu. Kalau ya enggak, semua perjalanan ya doanya kayak gitu. Atau memang dari karakter masing-masing aja. Itu gimana Ustadz hubungannya dengan perjalanan masing-masing itu sendiri? Ya. Bicara tentang perjalanan, maka sejatinya kita kembalikan kepada niat kita. Jadi innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Hasil itu dipengaruhi oleh sebuah perencanaan. Nah, perencanaan ini kan bahasa umum. Nah, kalau bahasa qalbunya kan niat. Gitu. Nah, maka niat inilah yang akan kemudian mempengaruhi. Kalau misalnya tadi niatnya kita keluar untuk refresh gitu ya, untuk kesembuhan, maka itu yang akan kemudian kita dapat. Kalau memang 2 poin tadi ya terpenuhi juga kan gitu. Nah, tetapi pada akhirnya ketika keluar juga yang tanpa tujuan, maka boleh jadi keluar itu sendiri jadi nambah masalah gitu. Maka perjalanan itu merupakan sebuah titik awal untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan yang pada akhirnya perubahan itu akan berdampak pada perubahan positif atau negatif kembali kepada niat awal tadi. Jadi kalau di setiap perjalanannya kita nggak bisa mengkotak-kotakan ya, nggak bisa mempakemkan kayak kalau kesini atau kalau melakukan ini tuh ya udah doanya itu aja gitu ya. Atau misalnya contoh kita lagi di kendaraan, biasanya umum nggak sih Ustadz? Misalnya kita berjalan gitu, biasanya tuh setel lagu-lagu gitu ya, tapi Ustadz tuh ngebimbing dengan benar-benar lantunan Quran. Jadi tuh kayak feel-nya di perjalanan walaupun macet, walaupun mungkin samping kanan kirinya jalanannya tuh terjal dan lain sebagainya, tapi dimaknai dengan rasa yang bersyukur, tafakur gitu ya Ustadz. Itu apa yang bisa kita kasih ke teman-teman dari Ruang Rindu sekalian gitu, kalau ayo lo yakin kalau jalan itu nggak nyesel gitu?
Ya, sejatinya setiap pergerakan itu kan mempunyai makna kan gitu ya. Ah, Nah, pun demikian di dalam pergerakan itu sendiri juga masing-masing memang ada doa, betul. Saya sepakat itu. Seperti misalnya ketika kalau untuk awalan mungkin ketika kita keluar rumah semuanya doanya sama. ya, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah kan gitu. betul. Ketika kemudian kita naik kendaraan Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun kan gitu. Betul. Tapi ketika kemudian kita naik kendaraan yang berbeda maka doanya juga akan berbeda misalnya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nah, tetapi kemudian esensinya adalah bahwa di dalam perjalanan itu bagaimana setiap momennya itu kita menikmati perjalanan. Nah, maka dalam momen menikmati perjalanan itu ya kalau saya biasanya memang karena lebih banyak nggak tahu ya, saya juga bukan milah-milih sih, tapi memang komunitas saya itu baik di dunia terapi Quran maupun di kajian umum yang lain itu kalau untuk yang sifatnya lebih ke safar gitu ya, lebih perjalanan itu memang banyak lebih ke ibu-ibu juga gitu ya. Oh, berarti saat banyaknya menemani ya, mendampingi ya. Lah gitu ya. Dan identik itu kalau misalnya ibu-ibu ya senangnya pasti sholawatan lah gitu ya. Oh, Masya Allah. Pernah nggak Ustadz menemani atau mendampingi nggak cuma ibu-ibu ya, tapi rekan-rekan Ustadz kayak beda nggak sih antara safar dengan ayat Al-Quran gitu ya, entah itu sholawat, entah apapun ya, atau dengan menikmati, kata Ustadz keren banget, menikmati perjalanan itu sebenarnya poinnya. Sama yang jalan-jalan biasa aja gitu, habis pergi, identik kan kalau orang Indonesia ya banyaknya itu ngomongnya buang-buang uang ya, selesai uang habis pulang udah. Beda gak sih Ustadz rasanya? Jadi memang ini kembali kepada mindset kita ya. Bagaimana kemudian cara pandang kita tentang memaknai jalan-jalan itu sendiri gitu. Kalau kita lihat memang fenomena yang umum seperti misalnya pasca Idul Fitri ini, pasca Lebaran ini banyak orang yang jalan-jalan tapi habis jalan-jalan pulangnya pada pakai koyo misalnya gitu. Ini ada sesuatu yang kemudian saya kira perlu juga disesuaikan gitu ya. Maka yang pertama ada ketidaksesuaian di dalam proses perjalanannya. Kemudian yang kedua ada sesuatu yang terkesan memaksakan, dipaksakan dan juga pada akhirnya tidak menikmati itu. Ada yang sebetulnya memang harus dipaksakan sehingga kemudian pada akhirnya bisa menikmati. Ada yang seperti itu, tetapi ada juga yang memang memaksakan tapi berujung pada sebuah kondisi yang lebih keterpurukan. Gitu. Kalau kaitannya dengan misalnya tadi ada yang harus dipaksakan, hasilnya indah, itu kaitannya dengan ibadah. Karena sejatinya memang yang namanya ibadah itu nggak bisa yang namanya nunggu santai, nunggu bener-bener nikmat lah bahasanya kira-kira begitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita memaksakan ibadah itu sampai kemudian kita merasakan kenikmatan dari ibadah itu. Gitu. Jadi agak berat kayaknya kalau misalnya kita mengatakan saya pengen misalnya safar haji ataupun umroh ketika saya dalam kondisi yang tenang, kondisi yang nyaman, segala sesuatunya terkondisikan dengan baik. Saya kira itu berat, tapi bagaimana kemudian kita memaksakan kondisi itu sampai pada akhirnya ketika sudah terlaksana itu menjadi baik. Masya Allah, berarti gini Ustadz ya, aku mau jalan ke situ atau aku mau jalan spiritual, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, tapi nanti deh tunggu uangnya kumpul dulu gitu ya Ustadz ya. Berarti kan kayak mereka harus menciptakan kesempurnaan dulu gitu ya, baru mereka mau melakukan perjalanan itu gitu ya. Agak sulit ya Ustadz ya. Sangat sulit, karena memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada tabiat khas dari seorang manusia yang Allah gambarkan. Kata Allah, innal insana khuliqa halu'a fa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Kata Allah dalam ayat itu, manusia itu diciptakan dalam kondisi yang berkeluh kesah. Makanya kan begitu keluar, yang pertama kali reaksi itu kan nangis pasti ya.
Jadi walaupun anak hebat sekalipun nggak ada yang Betul. keluar begitu langsung ketawa gitu. Iya. Jadi pasti Baik nangis itu. ketawa gitu ya. Aneh malah ya Ustaz. Malah Iya. aneh gitu. Makanya Betul, betul. fitrahnya memang seorang manusia itu menangis, berkeluh kesah. Nah, ketika kemudian dia ditimpa musibah, dia kan pasti akan mengeluh gitu. Mengeluh, menangis, meratapi, itu sunatullah gitu. Maka kalau ada orang yang kemudian sedang ditimpa musibah, jangan dihalau. Kalau dia mau nangis, biarkan dia menangis. Itu ekspresi kejiwaan yang memang harus dikeluarkan, tetapi kemudian yang tidak boleh itu berlebihan. Ya. Gitu. Nah, yang ketiga itu yang tidak kalah penting, yang harus juga kemudian kita tahu bahwa manusia itu mempunyai tabiat bakhil, pelit. Itu Allah yang katakan, ya. Wa idza masahul khairu manu'a. Jadi ketika diberikan kenikmatan, dia kikir, kata Allah. Makanya kebaikan itu harus dipaksakan. Jadi jangan sampai kemudian, ya kalau bahasa saya, kalau kita mau jadi dermawan, jangan nunggu kaya. Atau kalau kita mau bersedekah, ini samalah. Saya justru belajar dari orang-orang hebat seperti ibu gitu. Jadi prinsipnya bahwa ayo kita bersedekah agar kita menjadi kaya. Kalau kita mengutip di ayat yang tadi gitu ya. Karena kata Allah justru di dalam surah Fatir itu Allah katakan allazina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Ada 3 golongan yang tidak akan pernah merugi dalam perniagaannya. Mereka yang senantiasa membaca kitab Allah, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik dalam terbuka dengan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Dan yang namanya safar, umroh, haji itu kan perniagaan yang kemudian jelas pasti terang-terangan. Gak mungkin orang berangkat haji sembunyi-sembunyi. Orang berangkat umroh sembunyi-sembunyi. Bahkan sebelum berangkat kita musafahah dulu. Ya. Kemudian ngundang orang dulu, tujuannya bukan apa-apa dalam rangka tasyakur bin nikmah, biar bisa saling bermaaf-maafan gitu. Tapi justru memang disitulah perniagaan sejati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang insya Allah pasti akan Allah ganti itu. Insya Allah Allah ganti. Itu poin Ustadz. Dan tadi tuh Ustadz ngasih menohok ya. Kita nih sebagai manusia seringnya aku mau baik tapi kasih dulu dong aku gitu ya Ustadz ya, ibaratnya ya. Bukannya biarin deh mau aku baik gak baik, aku maunya ngasih gitu ya Ustadz ya. Jadi dia kayak pamrih dulu gitu ya Ustadz. Padahal banyak banget nikmat dari Allah, nikmat dari Tuhan kita yang sudah diberikan. Mungkin karena kita terlalu mikir, benar gak sih Ustadz, kalau orang itu sekarang notabene manusia itu masih mikir uang sama dengan rezeki. Atau sebaliknya, rezeki sama dengan uang. Jadi at least lingkungan yang baik, teman yang baik, ilmu yang bermanfaat, mereka tuh gak bilang kalau itu rezeki. Benar gak sih Ustadz? Betul sekali. Jadi memang cara pandang rezekinya itu masih terlalu sempit gitu ya. Padahal kan kalau tadi misalnya lingkungan yang baik, ya, kalau bahasa agama itu disebut albiatus sholihah, itu sesuatu hal yang sangat luar biasa gitu ya. Luar biasa sebenarnya Ustadz ya. Bentuk karakter kita, dan dari karakter-karakter itu pada akhirnya akan membuka pintu-pintu rezeki yang lain gitu. Wow. Saya izin boleh testimoni sedikit berkaitan dengan safar. Nah ini saya pernah merasa tertantang dengan sebuah kondisi karena melihat di ayat tadi misalnya, kemudian saya juga selalu punya keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah dalam menentukan takdirnya gitu ya. Satu ketika saya bersilaturahmi pada orang yang baru pulang safar. Beliau bercerita tentang indahnya perjalanan safar umroh. Di situ saya mulai tertarik. Dan bukan mulai tertarik, semakin tertarik lah. Karena memang sejatinya ya setiap muslim saya yakin merindukan itu. Betul. Dan pada saat itu saya berpikir, saya kuliah sudah. Nikah saya sudah. Kemudian walaupun mungkin gak bagus tapi lumayan untuk berteduh cukup lah gitu ya. Tidak ada alasan lagi untuk saya untuk menunda keinginan saya
safar umroh. Tapi pada saat Oke. itu matematika saya nggak masuk. Matematikanya ya, dihitung berarti ya dihitung. Ustaz ya. Matematika saya penghasilan sekian. Ah, Saya punya istri, punya waktu itu baru punya anak satu lah. aha. Tapi Cukup nggak memang ya gitu? iya cukup nggak ya? Tapi saya Bismillah lah. Begitu saya waktu itu saya pernah melihat di salah satu surat kabar Mm-mm. bahwa ada salah satu travel yang kemudian menawarkan perjalanan umroh Mhm. dengan DP sekian, kemudian bisa nabung kan gitu ya. Ah. Akhirnya udah saya datang, kemudian saya daftar. Mhm. Bayangan saya paling cepat itu saya bisa berangkat itu 1 tahun kemudian. Oh. Paling cepat. Yes, dengan kalkulator yang Ustadz Iya, lah ya. kalkulator saya. Mhm. Tapi pas begitu datang saya ditanya mau bulan apa? Saya waktu itu kalau tidak salah daftar di akhir November. Mau Januari apa Februari? Aduh, Itu kan saya jeda bilang, cuma 2 bulan atau 3 bulan ya Ustaz? iya, Masya Allah. Saya bilang boleh Februari tapi tahun depan. Dia bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Kok innalillahi? Oh, innalillahi loh. Orang-orang pengen cepet Pak, kenapa Bapak pengen lambat? Saya baru niat aja yang bulat saya bilang. Mhm. Tapi uang saya belum bulat, masih jauh di awang-awang. Bapak yakin nggak kalau Bapak datangnya ke sini itu Mhm. bukan hanya semata-mata karena keinginan Bapak, tapi justru itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ saya langsung yakin saya. Langsung kayak jelek ya. Duh. Jadi ada saat dimana memang kita harus memberikan nasihat, tapi ada Yes. saat dimana juga ternyata memang kita butuh nasihat. Ah. Dan di situ saya merasakan jelek banget itu. Dan pada akhirnya Bismillah, saat ini saya belum bisa menentukan bulannya, Mhm. tapi saya punya keyakinan saya bisa lebih cepat dari apa yang saya sampaikan tadi Sebelumnya. sebelumnya. Ya. Begitu saya pulang sampai ke rumah, saya merenung, saya ngobrol dengan istri, Masya ya. Allah. Kemudian kita ikhtiar dengan doa. Ya. Besoknya saya belum telepon, dia sudah telepon lagi. Ah. Insya Allah saya masukkan nama Bapak di list bulan April awal. Saya langsung Dari mana dari nih? mana Gitu. nih? Tapi ternyata ala kulli hal Allah yang maha baik, Allah yang maha bijaksana, dan saya yakin Allah maha kaya pastinya. Ya. Allah bukakan pintu-pintu keberkahannya, pintu-pintu rezekinya, Mhm. gitu ya. Sampai pada hari haknya, Mhm. alhamdulillah saya bisa berangkat. Walaupun memang ya tidak pada umumnya gitu ya. Orang pulang umroh itu misalnya bawa sesuatu yang begitu ya, tapi Yes. saya alhamdulillah gitu. Masya Bahwa Allah. berangkat dengan kondisi badan yang sehat, Mhm. pulang dengan kondisi badan yang sehat. Itu sudah lebih dari cukup buat Masya saya. Allah. Tapi Tepuk secara tangan umum, dong, alhamdulillah. Insan dulu sedih banget Ustaz. Masya Allah. Dan tahu nggak modal awal tuh berapa saya? 4 juta. 4 juta umroh emang bisa? Matematika manusia nggak bisa. Modal awal tuh 4 juta. Makanya begitu saya daftar itu cuma 4 juta. Itu berapa tahun silam lah gitu ya. Luar biasa. Tapi ketika pas di keberangkatan itu, kita berangkat di angka, kalau dulu kan memang relatif masih Ya. agak Sebelum rendah. COVID ya Ustaz. COVID. Masih jauh itu, saya kalau nggak salah masih jauh 2013 lah. Ah. Kan kalau nggak salah kan abang saya berangkat tuh 2012 ya. Yes. Abang saya. Nah saya nggak tahu ya, senang aja kalau misalnya ada orang yang mau berangkat gitu, terus setelah berangkat gitu. Jadi saya orangnya memang agak, kalau orang sekarang itu bilang Kemal ya, kepo maksimal gitu. Jadi selalu pengen Kemal ya. Jadi selalu pengen tahu kenapa sih kok bisa gitu. Ya. Abang ini kan saya juga tahu gitu. Ya. Maksudnya secara finansialnya tidak lebih baik juga dari saya misalnya, tapi kok bisa, itu ternyata ada cara lain yang Allah tunjukkan. Nah, saya ingin juga mendapatkan kondisi yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Artinya saya ingin melihat sebuah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dalam bentuk yang berbeda. Dan ternyata ketika keyakinan itu muncul, Allah tunjukkan itu. Gitu. Maka Ustaz, dipotong.
Kenapa? Yang akhirnya Ustadz bilang kenapa perjalanan sebegitu deepnya Ustadz ya? Itu kan sebenarnya proses perjalanan juga kan Ustadz? Iya. Ustadz yang tadinya menuju kalkulatornya Ustadz terus akhirnya dibuktikan dengan kalkulatornya Allah, itu kan perjalanan sebenarnya kan Ustadz. Betul. Nah, kenapa sih kok dengan perjalanan yang kita anggap itu sebuah perjalanan Ustadz, itu malah ngebuat kita lebih merenung, ngebuat kita lebih terbuka pikirannya. Dan apakah di saat kondisi hati kita yang kayak Ustadz yang benar-benar kayak itu kalkulator Allah sih gitu kan. Nah, apakah ayat Al-Quran atau terapi Quran itu bisa masuk ke kondisi kita, ke kondisi tubuh kita yang seperti itu? Justru Al-Quran itu akan sangat efektif ketika kemudian kita sendiri bisa membuka diri ya. Nah, maka proses perjalanan itu, apalagi yang sifatnya perjalanan spiritual gitu, itu secara otomatis akan sangat membuka kondisi baik mental maupun spiritual kita, sehingga kemudian di dalam proses perjalanan itu kita akan banyak melihat banyak hal yang di situ kita akan bertafakur, kalau bahasa kerennya tadabur alam, kira-kira begitu ya. Betul. Nah, dalam proses tafakur itulah kemudian setiap ayat yang boleh jadi mungkin selama ini kita baca tidak masuk dalam apa ya, sanubari kita gitu. Tapi ketika dalam proses perjalanan kemudian kita bacakan ayat itu, nah ayat itu benar-benar menjiwai, kita jiwai. Dan pada akhirnya ketika kita mampu menjiwai ayat demi ayat, bahkan huruf demi huruf, maka itulah yang akan menjadi titik awal proses kesembuhan sejati yang ada dalam diri kita. Oke. Ustadz, berarti boleh nggak di sesi-sesi terakhir kita, kalau ada pertanyaan apa sih sebenarnya hubungan ikhtiar? Tadi Ustadz bilang saya tuh bulat gitu ya, keinginannya mau bersafar spiritual dalam hal umroh ya. Padahal kan sebenarnya spiritual itu nggak cuma umroh ya Ustadz ya. Kayak kita jalan-jalan tadi Ustadz bilang juga tadabur alam gitu. Atau mungkin ke negeri luas lainnya kan juga sebenarnya safar juga ya perjalanan. Nah, apa sih sebenarnya hubungannya Ustadz ikhtiar kita, kayak keyakinan kita mau, terus berserah diriin kita tawakal sama Allah, sama Tuhan kita, sama hubungannya perjalanan, terapi Quran, apa yang bisa kita bawa sebenarnya Ustadz? Kan kalau kita kayak misalnya aku mau ke Ancol gitu ya Ustadz ya, bawa bekal, bawa minum gitu ya. Nah, kalau dari perjalanan yang Ustadz ceritakan, terapi Quran, ayat-ayat itu sebenarnya bekal apa sih Ustadz yang nantinya bakalan kita bawa? Iya, jadi berawal dari sebuah keyakinan bahwa tidak ada sesuatu hal yang kebetulan. Oke. Itu yang pertama. Apa yang kita lakukan itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kemudian kita pahami juga bahwa kehendak Allah itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama dipengaruhi oleh ikhtiar. Nah, ikhtiar ini bisa kemudian yang sifatnya memang perjalanan pergerakan secara fisik maupun perjalanan atau pergerakan secara spiritual. Nah, pergerakan spiritual ini lebih kepada doa-doa yang kemudian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pergerakan yang lebih kepada fisik sejatinya itu mengajarkan diri kita agar kita terus bergerak, berharokah, mengeluarkan kondisi-kondisi kita yang sebetulnya memang kita itu punya nilai-nilai yang lebih, yang boleh jadi mungkin kita juga nggak tahu gitu. Nah, kalau bahasa perumpamaan antara puasanya orang beriman itu dengan orang yang tidak beriman, antara puasanya model ular dengan ulet, kira-kira begitu. Nah, kalau ular itu kan dari mulai lahir sampai dia melahirkan lagi bentuknya ular aja. Tapi kalau ulet, dari mulai ulet tuh awalnya apa dulu? Kepompong ya. Pompong. Kemudian jadi kayak larva gitu ya. Endingnya kan jadi kupu-kupu kan ya. Yes,
betul. Dan semua suka itu. Nah, maka sebetulnya Al-Quran itu, terapi Al-Quran itu mengembalikan kepada fitrah kita. Fitrah manusia yang pada awalnya semua orang tuh suka. Nah, kenapa saya katakan pada awalnya semua orang tuh suka? Yang namanya manusia itu kalau bahasa baginda Rasul kan kullu mauludin yuladu alal fitrah kan gitu ya. Yes, betul. Bahwa setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Sehingga kemudian tidak hampir dipastikan setiap orang yang melihat bayi itu bawaannya senang gitu. Iya. Jangankan senyumnya gitu. Kadang nangisnya aja Lucu ya, gitu, Ustaz. gitu ya. Beda udah gede gitu. Nangisnya malah disuruh diem ya. Betul. Nah, maka Al-Quran mengembalikan kita kepada fitrah-fitrah bahwa manusia itu adalah manusia sosok makhluk yang sebetulnya dirindukan oleh makhluk yang lain, baik itu manusia itu sendiri ataupun makhluk-makhluk yang lain, karena mempunyai sifat yang disebut dengan rahmatan lil alamin, membawa kebaikan-kebaikan. Nah, ketika kemudian manusia itu sudah keluar daripada fitrahnya, nah seperti misalnya mohon maaf kita flashback ke belakang lagi, ada orang yang misalnya nggak pernah mau jalan misalnya. Nah, ini di luar fitrah. Oh. Ini di luar fitrah. Ini harus Teman-teman kalau yang nggak mau jalan di luar fitrah ya berarti. Oke. Bawahnya pengen mager aja gitu. Oh ya, kalau bahasa Gen Z introvert. Ya, Oke. Itu di luar fitrah. Gitu. Karena bisa dipastikan orang yang tidak mau bersosialisasi, tidak mau interaksi sosial, maka dia akan interaksi dengan dunia yang lain. Itu pasti. Itu sunatullah. Nah, makanya kemudian Al-Quran itu hadir ya untuk mengembalikan fitrah-fitrah manusia secara umum. Tuh. Poinnya adalah kita safar, melakukan perjalanan at least apapun itu, lalu dibarengi dengan niat baik ya Ustadz. Betul. Dan niat juga, tapi kita harus bergerak kata Ustadz. Bergerak badan, bergerak spiritual. Itu adalah bekal yang kita dapat adalah kita comeback cuy. Bahasanya gitu ya Ustadz. Kita comeback ternyata sekarang nih kita bisa jadi kita tuh ada di bagian gak baik-baik aja. Ya ternyata saat kita melakukan rangkaian baik itu kita balik ke bagian yang baik dan orang tuh bakalan happy ngeliat kita. Benar Ustadz? Betul. Wow, Masya Allah. Ustadz coba Ustadz ke kamera. Asik kan kamera. Ustadz kasih dong pesan ke teman-teman secara batin Ustadz yang lagi lelah, lagi capek, apalagi sekarang ini ada nih Ustadz gembar-gembor, nanti harga mau naik, minyak, perang dunia, wah apapun itu ya Ustadz ya. Yang sekarang apalagi kehidupan media sosial, Masya Allah tabarakallah ya Ustadz. Tadi juga saya lagi bicara tentang AI yang benar-benar wow banget Ustadz. Nah itu kan bikin kita tuh hidup tuh kayaknya terburu-buru banget ya Ustadz ya gitu. Pasti kalau dalam olahraga tuh udah capek ya Ustadz, lelah. Nah menurut Ustadz sendiri, perjalanan sebenarnya tuh apa sih Ustadz? Yang gak cuma secara fisik, tapi juga secara batin. Perjalanan yang sesungguhnya menurut Ustadz buat teman-teman dan ajak teman-teman untuk melakukan perjalanan itu. Tidak ada perjalanan yang terbaik selain dari perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah perjalanan yang seyogianya menjadi cita-cita dan keinginan bagi setiap orang-orang yang merasa dirinya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di sana memang pasti ada perjuangan, ada pengorbanan, dan juga pasti banyak hal yang harus dikeluarkan, tetapi itulah esensi daripada sebuah perjalanan yang kemudian sebagai bentuk nyata bahwa kita adalah perindu Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang-orang yang sudah merasakan perjalanan spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala, harta itu kecil. Harta itu kecil. Saat ini mungkin kita berpikir kayak tadi, wah berat banget nih, bentar lagi BBM naik gitu ya. Kemudian segala, kalau BBM naik pasti yang lain juga naik. Yes, gitu. betul. Nah, kalau kita masuk dalam
kerangka berpikir seperti itu masuk di dalamnya, maka kita tidak akan lagi keluar tuh. Kita akan terus berputar di pusaran itu gitu. Tapi ketika kita sudah bisa keluar dari pusaran itu, kemarin juga naik, toh pada akhirnya kita masih bisa kok menikmati hidup sampai detik ini gitu ya. Bahkan kalau saya tadi flashback ke belakang, makin lucu lagi nih agak. Ada cerita menarik. Saya pulang umroh kok ada yang nawarin tanah ke saya gitu. Lucu nggak sih sebetulnya gitu. Saya pulang umroh kan harusnya saya nggak punya duit gitu. Ya, karena kemarin aja kurang. Iya, kemarin aja kalkulatornya gitu. kurang ya. Kalkulatornya kurang. Betul. Tapi ada orang yang nawarin tanah ke saya gitu. Dan mungkin sulit dijabarkan dengan kata-kata, tapi berawal dari sebuah keyakinan bahwa memang Allah itu ketika sudah menitipkan sesuatu pada diri kita, maka itu tidak akan bisa kita mengelak. Ya. Nah, yang terpenting saat ini adalah bahwa kita berusaha untuk memantaskan diri untuk menjadi orang-orang yang bisa diberikan amanah itu. Ya. Gitu. Nah, maka oleh karena itu, buat teman-teman yang saat ini mungkin belum terbiasa bergerak, belum terbiasa berjalan, ya keluar dari atau masih terbiasa dengan zona nyamannya, zona amannya, bolehlah sekali-kali kita bergerak, kita keluar dari zona yang biasa, ya kita keluar untuk bisa melihat di luar sana sebetulnya ada hal yang begitu luar biasa yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya ya dari sebuah perjalanan yang mungkin juga sudah banyak kita lakukan, maka hayu sama-sama kita niatkan diri, kita azamkan diri, dan kita bertawakal kepada Allah. Berapapun nominal yang kita punya saat ini, kita niatkan untuk kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Teman-teman, Ustadz sudah mengajak. Mungkin sudah juga banyak yang mengajak pergerakan, kata Ustadz. Pergerakan badan, pergerakan spiritual. Kalau dari omongan Ustadz aja kalian gak tergerak hatinya, lantas sebenarnya kemana sih perjalanan yang sesungguhnya buat kalian? Bukankah Ustadz udah bilang perjalanan sesungguhnya adalah menuju Allah, menuju Tuhan, menuju gerbang benar-benar tidak ada lagi selain beliau, selain dia, selain Allah. Lalu yang saya mau tanya, kemana tujuan dan dari mana kalian sebenarnya? Dan akhirnya mau kemana sih? Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Ruang Rindu by Fasafa. Follow, subscribe, likes dan juga share. Karena setiap perjalanan menyimpan cerita dan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Boleh bye-bye Ustaz ya.